Another day kita bakal ngomongin lagi soal korupsi. Dan ya, ini adalah perkembangan dari video ngopi sebelumnya yang sempat ngobrolin soal korupsi timah yang bisa mencapai kerugian negara 300 triliun. Dan ketika gue lagi nyari tahu tentang beritanya, ada satu video yang menurut gue menarik banget. Ini kayak satir buat para koruptor gitu ya, dimana video tersebut memperlihatkan ada seorang pemuda yang bilang kalau misalnya ternyata korupsi itu sebenarnya bukan sesuatu yang harusnya lu jauhin, bukan sesuatu yang harusnya lu hindarin, atau bahkan bukan sesuatu yang berkonotasi negatif. Tapi korupsi itu kayak semacam life hacks, dimana ketika lu udah ngitung-ngitung berapa kerugian yang bisa lu dapatkan ketika ketahuan korupsi, berapa hukuman pidananya, dan lu tinggal di negara yang punya hukuman buat para koruptor yang rendah, sementara lu punya keuntungan bisa sampai bertriliun-triliun gitu ya, mungkin tetap worth it juga buat ngelakuin itu dibanding lu harus kerja UMR 45 jutaan ya nggak sih per bulan, kayak nggak nutup juga gitu ya. Kalau misalnya lu gajinya 5 juta misalkan per tahun, lu bisa dapat berapa tuh, 5 kali 12 60 ya, 60 juta. Terus habis itu dikaliin 5 gitu, lu bisa 300 jutaan per 5 tahun. Sementara ketika lu korupsi, lu mungkin bisa sampai bertriliun bahkan bermiliar-miliaran. Ketika lu dihukum, ya mungkin aja lu masih tetap bisa berlelehan dengan uang yang bisa lu dapatkan dari hasil korupsi tersebut. Jadi video ngopi kesempatan kali kita bakal coba buat update perkembangan tentang that's right, korupsi timah ya, yang katanya bisa mencapai kerugian negara 300 triliun. Dan di tanggal 23 Desember 2024 udah ada updatean terbaru soal kasus ini, di mana beberapa orang-orang yang memang terlibat gitu ya, kayak bos perusahaan timahnya. Terus yang bikin rame orang-orang itu adalah salah satu orang yang kebetulan jadi suami dari selebriti di Indonesia gitu, Sandra Dewi, Harvey Moise, di mana awalnya dia dituntut 12 tahun penjara. 12 tahun penjara awal dituntut dengan total kerugian 300 triliun. Terus abis itu dikurangin jadi 6,5 tahun. Oke, alasan dikurangin kenapa? Karena kalau misalnya dilihat dari berita gitu ya, bentar. Ini gue baca detail, ada salah satu berita yang bilang kalau misalkan Harvey Moise ini sebenarnya nggak terlalu terlibat dalam hukuman, dalam kasus korupsi ini. Kayak dia bukan kayak punya jabatan di perusahaan-perusahaan atau bahkan orang yang benar-benar terlibat langsung gitu, tapi memang tetap aja ketahuan ada tindak pencucian uang kayak gitu. Plus, dan kalau misalnya lihat berita yang satunya lagi, ini menarik banget sih karena ada judul yang bilang kalau misalkan yang bikin ringan vonis Harvey Moise adalah sopan dan punya tanggungan keluarga. Hampir semua koruptor setahu gue punya tanggungan keluarga gitu ya, dan ini salah satu hal yang sangat amat lucu. Dan gak sedikit juga banyak orang yang tidak setuju dengan putusan dari hakim gitu ya, karena kita sama-sama tahu kalau misalnya negara kita bisa rugi sampai 300 triliun meskipun itu cuma kerugian negara, bukan uang yang benar-benar diambil sama mereka gitu. Tapi ya kalau misalnya kita lihat perbandingannya, dari 300 triliun itu 270 triliunnya atau bahkan lebih kurang gitu ya, itu mengakibatkan kerusakan lingkungan yang ada di negara kita tercinta. Dan baru aja di video ngopi sebelumnya kita sempat bahas tentang kebocoran tangki bahan kimia yang mengalir tuh dari daerah Padalarang, NaOH, anjir itu buset, konsentrasi kita bisa sampai 50-60an, itu ngeri banget coy. Ya semoga pemerintah masih bisa melihat gitu ya, kalau misalkan permasalahan-permasalahan tentang lingkungan itu bukan permasalahan yang harusnya disepelekan. Karena ya kalau misalkan pada akhirnya hampir semua wilayah Indonesia bisa rusak, ya kita mau tinggal di mana ya nggak sih? Dan 270 triliun gitu, gue sempat nyari kayak mana sih video-video atau gambar-gambar yang bisa memperlihatkan kayak ini akibat dari korupsi timah. Susah banget buat dicarinya. Soalnya ya kalau misalkan gue dengar cerita dari teman-teman gue yang kerja di NGO, di mana mereka biasanya expose tentang kerusakan yang ada di sawit dan segala macam, emang susah banget gitu. Ada satu kenalan gue gitu ya, yang dia sempat nyari tahu gitu tentang perusahaan X misalkan, dia coba buat diterbangin kemana, terus habis itu dia coba buat bareng warga lokalnya gitu, nyari tahu gitu tentang perusahaannya, terus tiba-tiba ketahuan sama security, terus habis itu ditahan anjir sampai beberapa hari. untung aja dari pusat NGO yang bisa tahu gitu kalau misalnya dia udah nggak bisa dihubungin, langsung bawa ini kan perwakilan dan segala macam kan, dan akhirnya tetap aja bisa bebas, alhamdulillah gitu. Tapi emang sebegitu sulitnya nyari bukti kalau misalkan beberapa perusahaan-perusahaan di negara kita tercinta mungkin aja itu menyembunyikan kerusakan yang memang terjadi ketika mereka sedang melakukan kegiatan usaha. Tapi ada satu video yang menurut gue menarik banget dan kita bisa sama-sama lihat di sini. Jadi ini sumber dari Walhi, Kepulauan Bangka Belitung, dengan judul "Inilah dampak buruk tambang timah ilegal di Kepulauan Bangka Belitung, Special Report dari Kompas TV." Tersaji di Pantai Lepar, Kelurahan Air Jukung.
Akibat pertama Jujujeng. beberapa tahun terakhir. Men, gue suka banget sama narator berita, men. Kayak epic banget gitu, kayak menambah suasana. Videonya makin mencekam gitu. Pantai wisata yang dulunya biru jernih kini berubah keruh, terkontaminasi limbah solar dan tambang. Awalnya biru coy katanya, terus jadi kayak gini. Di tempat saya berdiri, dahulu bibir pantai, kini kering, berubah. Yes, that's right. Itu gue bakal kasih lihat sedikit cuplikannya aja ya, soalnya copyright udah pasti. Dan kalau misalnya memang pengen lihat full, silakan langsung pergi ke Kompas TV dan juga laman ini gitu ya. Ini judulnya deh, oke. Intinya kita nggak bisa menyepelekan dampak kerusakan lingkungan sampai 270 triliun. Kayak gue pernah buat konten Red Explorer, terus habis itu gue ngunjungin salah satu tempat gitu di daerah Lewiliang di Gunung Kapur, di mana di Gunung Kapur tersebut ada 3 puncak, dan 2 dari puncaknya tersebut gue harus ngelewatin tempat penggalian kapur, bukan penggalian kapur, pengerukan kapur. Yang bikin ironisnya lagi adalah ketika gue emang pengen kesana, tiba-tiba gue ngelihat ada perumahan deket pabrik gerukan kapur itu. Terus habis itu gue ngeliat ada anak kecil yang lagi main, padahal tuh udaranya lagi berdebu banget. Gua sama Egi aja yang emang kagak pakai masker itu bisa batuk anjir. Terus gue ngeliat ada anak kecil yang main di situ, men. Kayak jangan sampai lu mikir kayak, oh ini korupsinya cuman buat kerusakan lingkungan doang gitu, oh ini cuman kerusakan bukan bener-bener uang, men. Jangan sampai lu nunggu lingkungan lu dulu gitu yang rusak baru lu menganggap kalau misalnya ini penting gitu, men. Soalnya kerusakan lingkungan 270 triliun tuh bisa bener-bener mematikan buat orang-orang yang tinggal di sana gitu. Apalagi kalau misalkan lu punya anak gitu ya, lu pasti bakal ngerti gitu kayak beberapa potensi-potensi penyakit kayak misalkan ISPA dan segala macem itu bisa makin memperparah kualitas hidup lu gitu. Dan ini yang sedang terjadi di negara kita tercinta, di mana yang bikin mirisnya adalah orang-orang yang memang terlibat dalam melakukan perusakan lingkungan itu cuma dipenjara sekitar 6,5 tahun. Ya, tapi ada berita lain sih, kayak misalkan bosnya gitu yang 300 triliun ini dia divonis 8 tahun penjara. Ya. Beda 2 tahun lah. Kayak gitu coy. Dan ini udah bener-bener ditentang sama mantan Menko Polhukam ya, Pak Mahfud MD, yang beliau sendiri udah diwawancarin sama banyak banget media massa gitu. Dan gue juga udah sempat lihat video-videonya di YouTube gitu, dimana beliau sendiri menganggap kalau misalkan ya nggak cuman orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi juga, tapi keputusan hakimnya juga harus dipertanyakan gitu ya. Nah emang kasus keputusan hakimnya kayak gimana Bang Ray? Menurut berita yang gue baca, jadi salah satu tokoh kayak misalnya Harvey Moise sendiri ini dikurangin masa hukumannya karena emang ada 2 hal, dan udah gue sebutin juga kan sebelumnya itu karena apa. Yang pertama berkelakuan baik dan juga punya tanggungan keluarga, dan yang kedua katanya nggak terlalu punya hubungan dalam perusahaan dan segala macam ya. Ini juga dikutip langsung gitu ya dari berita tersebut. Gue coba baca ini dari hakim yang bilang kalau misalkan bahwa dengan keadaan tersebut terdakwa tidak berperan besar dalam hubungan kerja sama peleburan timah antara PT Timah Tbk dan PT RBT. PT RBT itu kan rebut, nggak ini gua nggak termasuk ya RBT. Ini RBT itu PT Tambang ya, bukan channel YouTube Trailer Kocak, oke. Maupun dengan para pengusaha smelter peleburan timah lainnya yang menjalin kerjasama dengan PT Timah Tbk. Terus habis itu dilanjut bahwa PT Timah Tbk dan PT RBT bukan penambang ilegal. Keduanya memiliki IUP, ya Allah. Kata ini lagi, ya elah, gue jadi inget waktu debat capres. Nggak, debat pilpres aja ya, waktu calon wakil presiden. Inget gak sih lu waktu ada pertanyaan kayak gimana caranya menindak keras perusahaan-perusahaan pertambangan ilegal yang merugikan negara gitu. Terus habis ada salah satu calon wakil presiden yang bilang kalau misalkan gampang gitu, cabut aja IUP-nya. Lah kan ilegal ya. Mana ada gitu. Dan IUCP pihak yang melakukan penambangan ilegal adalah masyarakat yang jumlahnya ribuan orang. Misalkan hal tersebut, hakim menilai tuntutan jaksa 12 tahun penjara terhadap Harvey Moise terlalu tinggi. Hakim mengatakan hukuman Harvey harus dikurangin. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang diajukan penuntut umum terdakwa Harvey Moise Suparta Reja terlalu tinggi dan harus dikurangi. Kayak gitu. Menarik banget ya. Saking menariknya, bahkan banyak banget orang-orang yang mulai berkomentar tentang permasalahan ini. Imagine, bahkan sampai Jeremy Pauline pun buat video-video sarkas yang berhubungan dengan korupsi.
Mungkin gara-gara ini, tapi mungkin aja enggak, ya nggak sih? Kayak oke lah, dari 300 triliun ini kan itu cuma kerusakan doang. Ambillah contoh kalau misalkan beliau bisa dapat 1 atau 5, ini cuma opini doang gitu. Ini belum tentu benar juga, ya nggak sih? 1 atau 2 gitu. Terus habis itu dihitung kan sama Jerome, dari 1 triliun dibagi 6 tahun, tetap menarik juga gitu loh coy. Gua nggak mau hitung sendiri, jadi silakan lihat videonya Jerome aja, oke? Yah, malah loading lagi. Gua load dulu. Nah, langsung ke hitungan akhirnya. Gitu. Jadi dari 1 triliun, di mana 1 triliun ini per tahunnya bisa jadi 167 miliar. Terus kalau misalnya dibagi 12 berarti per bulan lu bisa dapat 13 miliar. Terus kalau misalkan per hari lu bisa dapat 460 juta. Imagine lu digaji 460 juta per hari, anjir. Kalau gua mah nih ya, gua naikin haji anjir. Streamer yang gua tonton. Donat VTuber bisa nih. Masing-masing 5 juta, 5 juta, 5 juta. Terus abis itu panik kan, dikira kayak ini pencucian uang ya bang. Lu pikirnya diri. Terus per jam bisa sampai 20 juta. Gokil. Ini gila loh, pengen ngalahin Ronaldo men. Ronaldo tuh gajinya per menit bisa sampai 6,7 juta. Tapi emang ngeri sih kalau misalnya dari angka bisa sampai 300 triliun gitu ya. Kayak imagine lu 0 ditambahin 1 lagi tuh bukan triliun men, kuadriliun. Udah pakai bahasa baru itu, 1 triliun tuh 1000 miliar sumpah. Dan lu cukup 5 sampai 10 miliar aja punya duit gitu ya. Terus lu simpen di bank, lu bisa hidup dari situ aja, lu bisa hidup dari bunganya aja gitu. Kalau misalnya lu kagak ngomongin soal riba gitu ya, kan udah pasti kalau misalkan emang ngomongin soal bunga bank ada ribanya gitu. Tapi kalau misalnya lu taruh itu, kalau misalnya kagak di bank gitu buat bunganya, terus habis itu kalau misalnya emang pengen main yang agak lebih riskan, lu bisa ke saham dan segala macem gitu. Lu bisa hidup leha-leha tanpa harus ngapa-ngapain, anjir, tinggal buka kelas dan segala macem. Ya gak sih? Yang mana kayak gokil. Semoga kita semua bakal bisa merasakan uang dengan nominal yang besar gitu ya, kayak misalkan 1 miliar atau lebih segala macam, dengan hasil dan juga jerih payah serta sumber yang benar dan juga halal dan toiban, amin. Lu bayangin nih, bahkan Om Deddy sendiri sampai buat video nggak pakai baju anjir ngomongin ini. Damn. Masuk ke diri lu sendiri, paling dikit 5 triliun aja ada lah. Nah tadi omongan yang gue bilang kayak oke, dari 300 triliun mungkin dia ngambil 5 triliun. Nah ini gue ngutip dari Om Deddy gitu ya. Om Deddy sendiri kayak berandai-andai gitu. Jadi gimana tanggapan lu semua? Apakah durasi hukumannya benar-benar adil untuk negara kita tercinta gitu karena udah dirusak? Silakan tulis segala tanggapan dan juga komentar di kolom komentar. Oke, kita sama-sama diskusi sehat. Dan itu aja mungkin berita yang pengen gue sampaikan kepada lu semua. Semoga bisa terhibur dan juga bisa berenergi gitu ya, karena udah kesal mendengarnya. Terima kasih banyak. Kalau misalnya kalian semua suka, jangan lupa buat like, dan kalau misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa buat subscribe sekali lagi itu. Jadi gue terima kasih banyak. Sampai jumpa.